Saya suka ini seperti ini. Treknya menyenangkan. Wuhuu. Wih, PLTU Python besar banget. Selamat pagi teman-teman. Halo. Apa kabarnya teman-teman? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Keren selalu, sehat-sehat waktu saat menonton video ini. Hari ini tanggal 16 April ya teman-teman ya, 2024. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Saya mau ajak kalian untuk arah ke timur lah ya. Jadi Jawa Timur, bagian yang ke timur itu ya. Saya nggak tahu hari ini kita mau kemana. Jadi pokoknya kita ngelinding aja, gas aja. Nanti kita sampai mana ya udahlah, di situ aja kita rencanain ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau ucapin juga buat teman-teman yang merayakan Lebaran, selamat Idul Fitri teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung atau yang nggak berkenan di hati teman-teman sekalian ya. Saya mohon maaf, segala sesuatunya tidak dengan disengaja teman-teman. Semoga teman-teman jadi orang yang lebih baik, kita semua jadi orang yang lebih baik, dan kita bisa terus menjalani tahun ini dengan optimis gitu teman-teman ya. Sekarang kita lagi ada di Pasuruan teman-teman. Jam berapa nih? Setengah 6 lah, setengah 6 lebih 5. Tadi saya berangkat dari Surabaya itu jam berapa ya? Sekitar jam 4 kurang lah. Jadi ini sekarang sudah perjalanan sekitar 1 jam. Untuk destinasi pertama kita akan ke Situbondo dulu teman-teman. Sebetulnya saya mau ke Python ini. Saya mau makan seafood. Buat yang suka seafood bolehlah absen di bawah ya. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya jam segini ini sudah buka apa enggak. Tapi kalau teman-teman lewat ke Pasuruan, ke Pasuruan, ke Python, bolehlah dicobain. Itu legend banget itu. Nanti saya tunjukin tempatnya ya. Video kali ini saya mulai dari Pasuruan karena tadi waktu saya berangkat dari rumah itu tiba-tiba hujan teman-teman. Ya sudah pakai baju ya kan, sudah pakai jaket riding, semuanya sudah siap, tinggal starter motor, kok tiba-tiba hujan. Ya udah termaksa kamera dimasukin lagi, kita keluarin jas hujan gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya. Toh juga waktu tadi pagi juga masih gelap, jadi nggak ada yang bisa dilihat juga dari perjalanan kita dari Surabaya ke Pasuruan ini. Nggak ada yang bisa dilihat teman-teman, gelap sekali. Nah ini barusan mataharinya barusan keluar, cakep banget teman-teman. Langitnya biru ya. Semoga hari ini cuacanya mendukung ya teman-teman ya. Nggak usah terlalu panas banget, tapi juga nggak usah terlalu mendung banget, biar kita masih dapat langit yang bagus ya kan, tapi cuacanya adem gitu teman-teman. Gimana liburan teman-teman semua waktu Lebaran kemarin? Saya harap liburannya itu jadi tempat istirahat yang menyenangkan, bisa kumpul sama keluarga ya kan, ngobrol-ngobrol, bercanda lagi gitu ya kan, refresh sekarang untuk menghadapi hari-hari ke depan. Jangan bosan-bosan teman-teman untuk ngeliat video saya. Saya itu kayaknya memang membosankan, tapi saya berharap teman-teman tidak ikut bosan sama saya ya. Begini teman-teman kondisi jalan kita pagi hari ini ya. Banyak yang masih perjalanan mungkin perjalanan kembali pulang ke tempat kerja mungkin ya. Jadi sepanjang perjalanan banyak saya ngeliat anak-anak CB gitu yang naik NMAX juga, bawaannya juga besar-besar gitu. Saya sendiri bawaannya seperti biasa ringkes aja teman-teman, bawa sandal gitu ya, tas semua gear di sini, pakaian gitu ya kan. Tapi sepanjang perjalanan tadi motor-motor juga banyak kok yang mudik, bukan mudik lah ya, kembali pulang lah ya, kembali ke tempat kerja mungkin. Seperti ini ya teman-teman ya. Menyenangkan sekali perjalanan kita pagi hari ini.
mataharinya juga masih malu-malu untuk keluar gitu. Dan kita seperti biasa naik Mio kesayangan kita. Untuk bensin masih aman teman-teman. Mungkin saya akan ngisi nanti waktu nanti masuk di Probolinggo. So far aman lah. Buat teman-teman yang penasaran tadi sepanjang perjalanan seperti apa, boleh lihat scroll di bawah itu ada video waktu kita ke Madakaripura ya teman-teman ya. Nah itu kalau nggak salah saya isi bensin di depan sini nih teman-teman waktu itu. Nah setelah itu langsung terus ke Madakaripura. Tapi hari ini kita akan panturaan aja. Jadi kita akan stay di Jalan Pantura ini sampai nanti kita di Situbondo. Nah dari Situbondo kemana? Nggak tahu. Mungkin saya mau mampir ke Bondowoso ya kan. Siapa tahu juga kalau masih memungkinkan, masih terang, nanti kita bisa coba jalan ke Kawah Ijen. Wah itu gunungnya bagus banget ya teman-teman ya. Ya udah, ayo let's go, kita gas. Nah ini kalau lewat rel kereta api ini kudu pelan-pelan aja teman-teman, jangan usah digas ya. Takutnya licin atau gimana kita kepleset, wah lucu itu ntar. Sambil jalan ya teman-teman ya, saya ini mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih loh buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai terakhir ya kan. Apalagi masih kasih komentar. Waduh, saya itu paling suka kalau misalnya dapat notifikasi dan ada yang komentar teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang komentar itu, saya tuh ngerasa bahwa ada loh orang yang peduli dengan video saya. Loh, sungguhan teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak tahu ya betapa sulitnya bikin video untuk bikin konten yang bisa disenangi sama orang itu sulit loh teman-teman. Nggak cuma sulit, perjuangannya itu cukup banyak gitu loh teman-teman. Ya kan, mulai dari ngelakuin perjalanannya loh. Perjalanan itu bukan perjuangan, itu sesuatu yang saya senangin gitu loh. Cuman setelah ngelakuin perjalanan, kita itu kan harus editing video gitu ya. Nah editing video itu kan kita harus potong-potong nih, mana yang kira-kira bosenin gitu ya kita buang, yang bagus kita masukin gitu ya. Nah kayak di depan ini mataharinya terang sekali nih teman-teman. Ini saya harus edit dikit gitu loh. Nah kalau sudah kita jadi ya kan, istilahnya kita sudah masak gitu ya kan, masak capek-capek gitu ya. Nah terus habis gitu kita hidangkan gitu ya, terus nggak ada yang mau makan, nggak ada yang mau konsumsi, ataupun mungkin sudah dikonsumsi tapi nggak ada yang komentar atau gimana gitu, rasanya aduh gimana gitu ya. Bukannya gimana teman-teman, cuman feedback itu kadang-kadang penting loh. Nah buat teman-teman yang sudah kasih komentar, thank you banget, it means a lot teman-teman, beneran itu berarti banget buat saya. Jadi saya ngerasa bahwa ternyata ada ya orang yang mau dengerin omongan saya. Apalagi orang-orang yang mau kasih jempol dan yang mau subscribe, wah you guys are amazing, beneran kalian tuh bener-bener luar biasa teman-teman. Banyak konten-konten yang lain tentang touring gitu ya kan, tapi kalau teman-teman pilih untuk subscribe di channel saya, kasih jempol, apalagi sampai komentar, wih kalian luar biasa teman-teman, beneran. Dan saya ngomong kayak gini ini nggak melebih-lebihkan teman-teman. Coba bikinlah satu video gitu ya, durasinya mungkin sekitar 40 sampai 1 jam gitu ya kan. Nah terus coba biarin gitu ya kan. Terus kalian ada yang komentar, ada yang kasih like gitu ya, wah senengnya bukan main teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang jam 6:15 teman-teman, kita sudah masuk Probolinggo ini. Ya seperti inilah ya kondisi jalanan di Probolinggo. Wah rame lancar lah, menyenangkan ya kalau tinggal di kota kecil kayak gini ya. Maksudnya pace-nya tuh nggak sekenceng kalau di kota besar gitu loh. Kalau di kota besar kan apa-apa kudu cepet gitu ya, serba cepat gitu ya kan, dituntut sat-set buat gitu ya kan. Tapi saya rasa juga kalau di kota kecil juga harus sat-set juga lah ya. Nah ini pusat distrik di Probolinggo teman-teman, seperti ini. Masih jam 6 lebih.
masih sepi ya. Iya, iyalah jam 6 masih banyak yang tutup gitu ya kan. Probolinggo ini kabupaten ya teman-teman ya, gede juga loh ya. Buat teman-teman yang berasal dari Probolinggo, permisi teman-teman, izin mengaspal ya. Mungkin yang teman-teman yang tahun ini nggak bisa pulang gitu ya, kangen kampung halaman Probolinggo seperti apa ya, seperti ini teman-teman. Nah ini ada toren air ini ya, gede banget. Untuk bensin sudah tinggal satu strip ini mungkin ya. Tadi saya di Probolinggo belum sempat isi, tapi nggak apa-apa lah, kayaknya masih cukup ini, maju lagi. Soalnya antri banget teman-teman. Ya daripada antri gitu ya, kita jalan dulu aja lah ya. Nanti cari yang agak sepian di depan ya. Kayaknya ini kalau diterusin sampai Keraksan masih bisa ini. Sekarang jam 7 setengah 7 lah, setengah 7 lebih 10 teman-teman. Kita keluar dari Probolinggo. Ini sekarang kita di kota Pajarakan. Sepanjang perjalanan agak rame sih teman-teman, karena mungkin tadi di daerah Probolinggo itu ya, perjalanan ke sini itu jalanannya itu lajurnya lumayan besar. Yang di sebelah sini yang gravel ini udah diaspal. Nah sekarang ini menyempit lagi, jadi tinggal 2 jalur. Jadi mungkin juga menumpuk ya, bottleneck gitu ya, jadi agak merambat di sini. Tapi ada sesuatu yang menarik teman-teman yang saya temukan di sepanjang perjalanan ini. Saya itu banyak menemukan apa ya, kayak station-station ready mix gitu teman-teman. Nah yang saya tahu sih, mungkin itu untuk apa ya, bahan baku untuk bikin aspal. Bikin jalan untuk ini ya, tol ya, Trans Jawa itu ya, nyambung dari Probolinggo mungkin ke arah Banyuwangi teman-teman. Nah kayak ini kan tempatnya yang itu ya, apa, pembangunan. Nggak tahu ini bakal jadi pintu tol atau gimana ya, kayaknya pintu tol deh yang sebelah sini nih. Nah nanti mungkin bisa keluar langsung di sini ya kan, atau mungkin bisa diterusin lagi ke arah Python, saya kurang tahu. Tapi ini sudah ditutup semua nih teman-teman, dari tahun lalu kalau nggak salah udah ditutup nih. Nah ini kita sudah sampai di Keraksan teman-teman. Keraksan ini saya dulu pernah apa ya istilahnya ya, pernah besar lah di sini. Jadi Keraksan ini kota yang istilahnya apa ya, punya special place lah di hati saya. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Kita barusan refill Pertamax 40.000. Untuk hari ini saya cuman bawa uang 300.000 teman-teman. Nggak tahu bisa sampai mana 300.000 ini. Aduh, ya semoga bisa agak jauhan lah ya. Nah ini kan yang saya bilang tadi, ready mixnya stationnya banyak banget kanan kiri lagi. Sawahnya masih ini ya, masih berkabut. Iya kayaknya Mio ini memang paling aman ya di 60-70 itu teman-teman. Kalau mau digeber lebih kenceng lagi 80 itu udah mesinnya udah kayak bergetar gitu loh, nggak enak di tangan gitu, nggak enak. Untuk jangka panjang apa ya, tangan bisa kesemutan gitu teman-teman. Pintu tol juga mungkin sudah sampai di sini teman-teman. Wah ini lebih dekat lagi sama Python ini, tuh lihat udah dikebut ya. Wah kalau kayak gini sih mah saya optimis lah, 2025 harusnya udah bisa beroperasi nih. Wuhui. Tuh nggak kelihatan sih dari sini, tapi tadi saya lihat pekerjaan jalannya itu sudah ada ya, teman-teman juga bisa lihat tadi ya di kamera ya. Kalau nggak enaknya jalan ke timur ya kan, apalagi kalau pagi-pagi kayak gini itu mataharinya di depan kita persis teman-teman. Jadi apa ya, mata itu jadi sepet, apa ya, sepet ya, capek gitu ya, cepet capek gitu mata itu. Apalagi saya itu pakai kacamata gitu ya kan.
Nah, kacamatanya itu kalau saya kurang tahu kena silinder atau gimana itu. Jadi kalau kena cahaya terlalu intens gitu capek banget. Nah, kalau sudah capek itu bawaannya ngantuk. Gitu teman-teman. Ada yang punya penyakit yang sama nggak? Kalau matanya kena matahari terlalu lama itu jadi capek gitu. Waduh, merokok di depan bro. Sorry teman-teman, tempat makannya tadi di sebelah kanan itu teman-teman. Nama depotnya tuh depot Pak Cip, Pak Cip CIP ya kan. Nanti coba saya kasih apa namanya mapnya mungkin ya kalau bisa ya. Tapi sebenarnya ada. Nah di depan itu sudah ada Python teman-teman. Maksudnya ya ini kita di kota Python. Maksudnya di depan itu sudah PLTU Python ya kan. Kelihatan itu cerobongnya itu. Salah satu PLTU terbesar ya di Indonesia ya, atau mungkin di Asia Tenggara mungkin. Dengan jumlah sekitar 6 pembangkit kalau nggak salah. 6 pembangkit. Ini sudah beroperasi dari tahun 90-an kalau saya nggak salah ingat. Ya tahun 90-an nggak salah, tahun 94 mungkin, saya lupa. Itu lumayan gede ini. Oh, kelihatan ya. Wih. Sebetulnya di sini ada pantainya teman-teman. Kita bisa ke pantainya ini sih. Kalau misalnya ini belok ke kanan ini, ke kiri ini, itu ada pantainya. Tapi kita nggak ke sana tuh, belok di sana itu pantainya itu. Cuma kita nggak ke sana pagi ini, kita terus jalan. Cus. Wih, PLTU Python besar banget. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya, kalau malam di sini tuh terang banget. Ya karena semua bangunannya itu dikasih lampu metal halide. Jadi ya kelihatan kuning itu. Gede ya. Menurut saya manusia itu luar biasa hebat loh. Mereka itu bisa menciptakan mega structure seperti ini loh. Wih. Keren bro. Wih. Sayangnya cuman sampai situ aja, karena sampai di sini udah ditutup. Kita nggak bisa lihat lagi kecuali cerobongnya itu. Dulu Pak Cip itu dia itu kalau nggak salah buka di bukit sini loh teman-teman. Jadi mana ya masuknya ya? Saya lupa. Nah ini loh, kalau nggak salah masuk di arah bukit sini loh. Nah tapi karena banyak orang yang sudah tahu Pak Cip ini buka di atas, jadi orang-orang tuh hanya kesana hanya untuk lihat sini. Lama-kelamaan ditutup, dia nggak boleh sudah buka di atas itu. Dia akhirnya turun di bawah situ, Pak Cip itu. Oke, makanannya seafoodnya tuh enak-enak banget. Jadi rekomendasi lah. Cuman agak mahal ya teman-teman ya. Kalau nggak salah terakhir saya makan di sana itu habis berapa ya? 40.000 kalau nggak salah. Tapi itu sudah termasuk nasi, dan itu nasi boleh tambah sepuasnya. Ikan itu satu ikan penuh utuh gitu ya. Nah itu kita dipanggang untuk kita. Wah mantep. Kalau kelaparan itu boleh lah hajar di sana. Nah kita bisa lihat ini ya. Keren. Perbukitan di Python. Itu kayaknya bakal keluar dari sana itu mungkin ya. Tolnya itu apa enggak ya? Enggak kayaknya. Nah seperti ini teman-teman. Syahdu banget. Salah satu jalan yang paling saya suka, bukan yang paling saya suka lah ya, salah satu jalur favorit saya di Pantura ini ya ini teman-teman, Python ini. Satu lagi nanti di Watu Dodol itu teman-teman, bagus karena kita sepanjang perjalanan tuh, nah itu lihat, jetinya bagus. Di perjalanan itu di Watu Dodol itu kita bisa lihat laut, keren. Ya kita lihat ya apa hari ini kita bisa sampai sana. Kalau sudah sampai sana ya langsung aja nyebrang ke Bali ya. Kok nanggung banget. Sekarang sudah jam 7:30 teman-teman. Kita sudah ada di Besuki nih teman. Sudah di Besuki. Kalau Besuki habis gitu Panarukan situ Bondo. Ya mungkin kita sampai di sana beneran 8:30.
Jadi 1 jam lagi kira-kira sampai Situbondo. Nanti kita coba cari makan di Situbondo ya teman-teman ya. Seperti biasa saya kalau jalan jauh gini itu carinya tuh nasi Padang. Mungkin teman-teman yang sering lihat di channel saya, di video saya itu kebanyakan makannya itu nasi Padang. Gitu teman-teman. Saya ini barusan keinget sesuatu topik yang menarik teman-teman. Ini mengenai ini apa? Banyak sih teman-teman yang kalau saya main-main di YouTuber touring besar gitu kan, mereka pada tanya gitu loh, wah ini kerjaannya apa sih? Kok uangnya nggak habis-habis gitu katanya kayak gitu. Kayaknya kok bisa touring terus nggak pernah lihat kerja gitu, kok uangnya nggak habis-habis, dapat duit dari mana gitu ya kan. Nah itu saya punya beberapa teori teman-teman ya kan. Teori pertama adalah mungkin ya memang orkai gitu ya kan, orang kaya gitu. YouTuber itu orang kaya kan, banyak tuh teman-teman yang YouTuber yang pakai motornya gede-gede gitu ya kan. Nah terus kalau YouTuber yang pakai motor-motor kuno ya kan, maksudnya motor-motor tua gini kayak saya gitu ya kan, Mio tahun 2013, atau mungkin pakai yang lebih lama lagi yang kayak CB gitu, apa namanya, CB Ichikiwir gitu. Ya kan, CB yang karatan itu katanya teman-teman. Terus mereka itu pakai apa ya, Beat gitu kan, yang kecil-kecil lah pokoknya. Nah itu gimana gitu. Nah mungkin dia juga dapat dari AdSense gitu. Teori kedua kan dapat dari AdSense. Dan teori ketiga adalah dia itu punya pekerjaan, memang punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi pekerjaannya dia itu sudah autopilot dan penghasilannya dia itu sudah pasif teman-teman, pasif income gitu tuh. Terus teman-teman tanya lagi habis gini, tuh bisa punya pasif income berarti kan kaya banget gitu ya. Enggak juga sih teman-teman. Nah ini kalau ngomong soal pasif income gitu ya kan, saya ini termasuk yang apa ya, yang pendapatannya itu juga termasuk pasif teman-teman. Artinya apa? Artinya apa yang saya kerjain ini bisa dikerjain sekali aja ya kan, setelah itu cuma tinggal maintain aja gitu loh ya. Artinya pekerjaan bisa autopilot gitu ya kan, bisa jalan sendiri tanpa saya harus standby setiap saat gitu loh teman-teman. Nah teman-teman jangan mengira bahwa passive income itu harus punya kos-kosan 25 pintu gitu. Bukan teman-teman. Tapi saya ajari ya cara dapat passive income yang istilahnya itu yang gampang, down to earth gitu. Nah ini teman-teman juga harus ini apa namanya, belajar dulu, memilah-milah kira-kira apa sih yang mau diselesaikan dari passive income ini. Maksudnya gini teman-teman, misal teman-teman mau passive income untuk uang pulsa deh. Nah ya kan, berapa sih uang pulsa setiap bulan yang dihabiskan? Mungkin ya let's say 200.000 gitu ya, uang pulsa 200.000. Nah 200.000 itu gimana cara cari passive income-nya 200.000 itu? Nah kalau saya gini teman-teman, saya itu akan cari orang. Misal orang ini bisa atau mau buka untuk cuci mobil gitu, misal nih cuci mobil atau cuci motor lah, paling gampang cuci motor. Nah dia butuh modal gitu, let's say berapa, 5 juta lah kayak gitu kan ya. Ya kita modalin 5 juta itu. Nah dengan catatan setiap bulan kita minta penghasilan 200.000. Nah dengan cara seperti itu kita sudah tidak perlu mikirin ini apa namanya, pulsa kita ya kan, karena setiap bulan dia pasti setor ke kita dari uang 5 juta kita, investasi 5 juta kita, dia pasti setorin 200.000 per bulannya. Nah jadi untuk pulsa sudah teratasi dengan baik gitu. Nah sekarang cari yang lain gitu, misal cari apa, cari untuk uang listrik mungkin ya. Nah mungkin uang listrik 1 bulan habis 500.000. Nah kita putar otak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan biar kita itu bisa dapat 500.000 setiap bulan tanpa harus kerja gitu loh. Misal kayak saya ini jualan barang teman-teman. Saya ini sales, pekerjaan saya ini sales freelance gitu loh. Jadi saya nggak dapat gaji. Nah
tapi saya punya barang. Nah, jadi saya carilah toko-toko yang mau terima barang saya, ya kan. Nah, dari situ saya lihat itu kira-kira dalam 1 bulan toko ini bisa ambil berapa banyak produk saya. Katakanlah bisa ambil 20 juta. Nah, 20 juta itu saya ambil profit sekitar 3%. Nah, itu berapa? Nah, kalau misalnya belum sampai 500.000, ya saya cari toko berikutnya. Katakanlah dalam 1 bulan 500.000 itu habis dimakan sama 3 toko. Ya udah, saya cuma cari 3 toko aja. Cari 3 toko. Nah, saya berusaha maintain sebaik mungkin sama 3 toko itu. Jadi setiap bulan 3 toko ini beli terus ke saya, dan saya dapat profit 500.000 untuk bayar listrik. Selesai teman-teman. Jadi kita maintain gitu aja. Jadi pendapatan saya bisa dibilang itu termasuk passive income gitu loh. Nah, kalau teman-teman sudah bisa kayak gitu, nah itu enak banget teman-teman, enak banget. Jadi touring bisa bebas, ya kan. Atau mungkin kita pengen budget touring. Nah, budget touring berapa? 500.000 sebulan. Ya cari dengan cara seperti itu lagi. Nah, lalu untuk teman-teman yang tanya juga, gimana kalau penghasilan dari AdSense gitu, ya kan. YouTuber itu pasti hidupnya dari AdSense. Betul, ada juga yang dari AdSense teman-teman. Cuman teman-teman juga harus ingat, AdSense itu nggak terlalu besar gitu loh. Jadi saya lupa, saya pernah dikasih tahu sama teman saya, itu pendapatannya AdSense itu sekitar berapa ratus rupiah gitu loh per kliknya gitu. Kok saya berapa ratus, kecil sekali, bukan berapa ratus rupiah ya, hitungannya dolar sih memang, cuman kecil sekali, per klik itu kecil sekali. Nah, itu akan semakin kecil kalau misalnya lihat kontennya itu di skip gitu ya kan. Nah, di skip gitu. Terus itu kalau lihat iklan gitu tinggal langsung di skip ads gitu ya kan. Tambah lebih kecil lagi itu teman-teman. Nah, jadi biasanya YouTuber yang sudah besar itu AdSense itu cuma sekedar sampingannya aja. Mungkin malah mereka itu udah nggak terlalu mikirin AdSense gitu, ya kan. Mereka itu mungkin dapat penghasilannya itu mungkin dari brand deals atau afiliator yang lain gitu, ya kan. Jadi bisa aja yang kita lihat itu dia nge-konten itu bukan pakai duitnya AdSense, tapi dari brand deals gitu. Jadi ya dia ada kerjasama, dia disponsorin gitu ya kan. Nah, jadi ya ada duitnya gitu loh. Harus pinter-pinter nabung ya. Jadi jangan bosan-bosan lah untuk nabung gitu loh. Mungkin hasilnya tidak kelihatan sekarang teman-teman. Nah, nanti kalau kita sudah terlatih disiplin untuk menabung, kita akan melihat gitu. Oh, ternyata duit saya kalau dikumpulin segini banyak ya. Wah, itu nanti yang seneng kan teman-teman juga ya kan. Nah, kalau sudah pegang duit, nah itu jangan langsung diambur-amburin teman-teman. Apalagi sekarang ini kan lagi marak itu ya, kripto gitu atau segala macam. Aduh, kalau misalnya teman-teman tidak punya fundamental yang kuat di dunia saham atau trading gitu, jangan ikut-ikut deh. Mendingan kita usaha yang istilahnya konvensional aja gitu. Usaha konvensional bisa kok kaya, bisa banget. Jadi nggak usah ikut-ikutan kepengen kaya cepet kayak siapa influencer itu yang ngomong buat apa kuliah gitu ya kan. Aduh, ngaco itu teman-teman, jangan dengerin ya. Memang agak lama, nggak apa-apa lama, tapi kita dapat prosesnya juga kok. Setelah kita dapat prosesnya itu, kita tuh akan bersyukur nantinya karena kita ngerti. Suatu saat nanti kita waktu ada masalah ya kan, bisnis kita itu kena punya goncangan lah istilahnya, dan semua bisnis pasti kena goncangan. Kita ndak kalau orang Jawa bilangnya gopo gitu, kita ndak gopo itu ya. Kita ndak berantakan gitu loh. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan karena kita tuh mulainya juga dari nol, dari kecil gitu loh. Nah, jadi step by stepnya itu kita paham. Jadi waktu kita bisnis kita itu berantakan gitu ya kan, kita bisa nata lagi gitu loh. Daripada kita langsung cepet kaya, biasanya juga cepet jatuh teman-teman. Gitu. Wah, bukitnya bro, keren banget.
Mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya gara-gara banyak ini ya. Wih, keren. Tumbuhannya hijau semua teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan lagi sekarang. Jam 12 kurang 15. Tadi kita habis selesai makan. Ternyata saya nggak nemu nasi padang ada di mana. Jadi saya makan ayam goreng aja teman-teman, yang gampang-gampang. Jadi sekarang perut udah penuh. Bensin turun 1 bar. Kayaknya ntar sampai di Banyuwangi kita harus ngisi lagi nih. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita langsung cus aja. Kayaknya nyebrang ke Bali enak ini ya. Kita coba nyebrang aja ya. Toh tiketnya juga nggak mahal kan ya. Ya udahlah, kita gas sekarang. Kita sampai deh teman-teman di Ketapang. Sekarang saatnya kita masuk. Mari Pak. Ternyata rame juga ini teman-teman. Oke, gimana ini? Selamat siang. Permisi. Ya, terima kasih ya. Woi, akhirnya kita masuk ke Ketapang teman-teman. Tinggal ikutin aja ya jalannya ya. Akhirnya si Mio bisa naik kapal. Wuhui. Wah, cukup ramai juga ya yang datang ini ya. Mostly platnya DK.
Permisi Pak. Makasih Pak. Hup hup. Wuhui. Let's go. Belum turun. Tunggu sebentar. Bentar lagi. Bentar lagi. Iya, akhirnya Mio-nya sampai juga di Bali, teman-teman. Wih. Setelah sekian lama ya. Akhirnya kita bisa mengaspal di Bali. Hore. Selamat datang Bali. Wuhui. Saya hampir setiap hari, hampir setiap tahun saya ke Bali, teman-teman. Cuman entahlah, setiap kali ke Bali rasanya beda aja. Nice. Wuhui. Bali. Hari ini kita langsung menuju ke ini aja, teman-teman ya. Ke mana? Daerah utara. Bali Utara. Jadi kita nggak lewat selatan. Kayaknya besok aja kita ke selatan ya. Hari ini udah capek. Kayaknya lebih masuk akal kalau misalnya kita ke selatan dulu. Saya juga mau ngeliat kalau di Singaraja itu ada apa aja ya di sana ya. Ini kita akan menuju ke penginapan masih 1 jam 42 menit lagi, teman-teman. Sekitar 78 km lagi. Ternyata jauh juga ya. Saya kira deket. Ya nggak apa-apa lah, daripada ini langsung ke Denpasar itu masih sekitar 4 jam lagi gitu. Saya kayaknya udah udah keringetan, udah nggak bisa fokus lagi nih. Bahaya lah. Nanti saya rencananya nginep di daerah Lovina, teman-teman. Jadi nggak di kotanya, karena kalau di Lovina ini kayaknya penginapannya masih terjangkau. Ya nanti kita sama-sama lihat lah ya. Saya juga belum booking. Siapa tahu kita bisa go show langsung di sana ya. Nice. Nah juga salah satu hal yang saya suka kalau lewat sini itu jalannya itu enak, teman-teman, lancar gitu ya kan, nggak terlalu banyak truk. Dan nanti kalau kita lewat ke arah Denpasarnya itu, nanti kalau kita mau menuju ke arah Denpasar itu, nanti kita bisa lewat ini apa, Kintamani gitu, atau Danau Bedugul gitu ya kan, barusan nanti ke Denpasar gitu. Wah, kayaknya lebih seru kayak gitu ya. Di sini itu kayaknya lebih rindang ya daripada yang kalau kita lewat selatan ya, teman-teman ya. Atau mungkin gara-gara habis musim hujan ini, jadi makanya hijau banget. Udaranya juga lebih enak lewat sini. Jalannya juga nggak terlalu rame. Jadi sepanjang perjalanan itu saya cuma lihat mobil ini, ya ini 2 mobil ini dan 1 truk tadi. Selebihnya itu masih ya lengang kayak gini, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang perjalanan panjang gitu ya, kalau misalnya kayak saya ini dari Surabaya langsung ke Bali, mungkin bisa singgah dulu di mana, di Singaraja. Nah bisa singgah dulu Singaraja, istirahat dulu barang semalam. Nah habis itu kita barusan ke Denpasar gitu, teman-teman. Kalau sudah istirahat di Banyuwangi, langsung aja jos aja ke Denpasar, nggak masalah. Tapi kalau saya ini kayaknya saya harus istirahat sebentar ini. Lagi pula besok saya mau lihat juga, teman-teman, di Singaraja ada apa. By the way itu gunungnya kok bagus banget ya. Sudah ada
awan-awannya itu di sana di atas, kelihatan nggak? Kalau dari kamera susah ya kelihatannya ya. Nah, ketutupan soalnya. Aduh, bagus kan? Overall perjalanan kita hari ini menyenangkan teman-teman. Nanti kita akan wrap up di ini ya, kalau sudah mau deket di penginapan ya. Jadi menurut saya Bali itu tempat liburan yang oke gitu ya. Dia itu punya apa ya, beragam pilihan. Jadi mau range berapa aja, harga berapa aja, mulai dari yang ratusan ribu sampai jutaan itu ada kamarnya ya kan. Makanan mau dari yang murah banget sampai yang mahal juga ada ya kan. Jadi kita bawa budget berapa aja ke Bali itu masih masuk teman-teman. Jadi nggak usah takut lah ya kalau kita ke Bali itu. Bali itu masih sangat-sangat bersahabat lah. Daripada teman-teman kalau mau liburan ke Surabaya gitu. Nah, Surabaya itu lebih mahal itu kalau makanannya itu ya kan. Tapi kalau barang-barang yang lain ya Surabaya masih oke lah. Masih ya namanya juga kota besar ya. Tapi kalau Bali ini kalau mau liburan oke, mau kerja oke gitu ya kan. Enak banget kok di Bali ini. Biasanya kayak kalau lewat sini itu sudah sore teman-teman, karena saya keluar dari hotel itu kan jam 12 ya kan. Hotel jam 12, terus kita muter-muter di daerah mana? Danau itu, Danau Bedugul itu, terus ke sini tuh sudah malam biasanya. Jadi nggak bisa lihat apa-apa. Nah, sekarang ini pertama kalinya saya lewat sini masih terang gitu loh. Jadi ya menyenangkan. Wah, sip lah ya. Udah gerimis lagi nih teman-teman. Nah, ini action cam saya bungkus plastik ini teman-teman. Jadi kalau gambarnya agak buram mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Ini emergency soalnya. Kalau nggak emergency gitu ya nggak saya bungkus lah. Sayang kan footage bagus-bagus gitu harus kena air hujan. Wah, hutannya juga bagus loh. Ini nih kita bisa appreciate lah ya, jalanan gitu ya, cuman ada kita sama mobil-mobil. Tapi kok tiba-tiba banyak mobilnya. Naik teman-teman. Wih, besar juga ini yang truk yang lewat sini ya, pelataran. Oh, ada resort juga di sini. Nice. Ya, Bali Tower Restoran. Sebelah mana ya tapi ya? Pemandangan di atas. Wih, kabutnya. Dan ini, lihat. Hutan-hutannya lebat sekali. Wih, dan jalannya terus. Wah, saya suka ini seperti ini. Treknya menyenangkan. Wuhuu. Tapi di sini bau ini teman-teman, apa? Bau kelelawar. Ya mungkin di hutan-hutan lah ya, masuk akal lah ya kalau banyak kelelawar ya. Tuh lihat di depan situ, cakep. Wih, kayaknya hujannya juga sudah mau berhenti. Sebentar. Nah, ini kan lebih enak ya. Bisa kelihatan nggak? Gunungnya bagus banget.
gunung apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu enggak ya? Apa Gunung Batur lewat situ ya? Atau bukan ya? Saya sih nggak tahu. Lewat sini saya sama sekali buta gitu. Jangankan di Bali ya teman-teman ya, di Jawa aja saya buta kok gunung-gunung itu. Guguk, hati-hati. Tuh bagus banget ya. Cuman agak mendung sih. Sekarang jam 3:30. Berarti di sini sudah 4:30 teman-teman. 4:30 sore. Karena dari Jawa sama di Bali ini kan bedanya 1 jam ya. Di Bali lebih maju 1 jam. Jadi kalau di Surabaya masih jam 3:30, di sini sudah 4:30 ini. Yap, 3:30. Oke teman-teman, sepertinya saya harus wrap sampai di sini aja ya teman-teman ya. Wow, keren loh pebukitannya ini. Kita lihat ya sampai depan-depan loh. Wih. Karena penginapan saya mungkin sebentar lagi sudah sampai. Jadi kita wrap aja hari ini perjalanan kita. Dari Surabaya tadi saya bawa uang 300.000 teman-teman. Sudah terpakai sekitar tadi pertama kali beli bensin 40 ya kan. Tadi sebelum naik kapal 20 lagi itu sudah 60. Terus kita tadi makan siang itu 20, dan tadi kita naik ferry itu sekitar 33. Keren ya. Keren loh teman-teman. Teman-teman harus cobain loh begini. Wah. Jadi hari ini kita habis sekitar 110.000 lah untuk logistik kita hari ini gitu ya kan. Nah, nanti saya nggak tahu penginapan saya harganya berapa. Nanti kita bahas penginapan juga di video berikutnya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya sampai di sini, sampai di Bali. Lihat lautnya juga keren, ya kan? Tebing-tebingnya juga keren. Semoga teman-teman semua terhibur. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya. Buat teman-teman yang baru saja nemu channel saya, boleh banget di subscribe atau dikasih tombol like aja. Kalau mau main-main juga di video-video yang lain, boleh banget juga. Nah, nanti jangan lupa untuk seperti saya kata tadi, kasih jempol, kasih komentar juga boleh, ya kan? Gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah nemenin saya ngoceh-ngoceh gak karu-karuan. Saya akan akhiri video saya sampai di sini ya. Sampai ketemu di video-video mendatang. Oke? Thank you. Bye bye.